Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadfi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahzih, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Selanjutnya, hukum wada'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, mushaf atau sebagai syarat yang lain, masyurut atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan man'i. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahada, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul fikih, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'a dari dalil-dalil syar'a yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah penyerahan akal pikiran para fuqaha atau ushulin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci demikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
untuk memenuhi tugas pertemuan 9 mata kuliah filsafat hukum Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.